benarkan kefakiran kepada Allah, akan melimpah anugerah Allah kepadamu. Artinya apa nih kefakiran? Makanya para sufi itu banyak disebut al-faqir. Biasa kan? Al-faqir. Siapa nih bawa namanya? Kenapa disebut al-faqir? Al-faqir itu lambang orang yang merasa miskin di hadapan Allah, tak punya apa-apa di hadapan Allah. Contoh, saya punya rumah, dia tak merasa memiliki. Punya mobil, tak merasa memiliki. Itu fakir tuh, Bapak Ibu. Apalagi punya anak, dia tak merasa memiliki. Jadi al-fakir begitu, apapun yang ada pada dirinya bukan punyaku, katanya. Aku fakir di hadapan. Sekarang jamaah juga begitu. Fakirkan, sempurnakan kefakiran, akan datang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengakulah dirimu lemah, Allah beri kekuatan. Mengakulah kau bodoh, Allah beri ilmu. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhdar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpah rahmat hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Hikam yang memasuki kata hikmah berikutnya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah menginfakkan atau membelanjakan orang yang kaya menurut kekayaannya. Al-wasiluna ilaihi, mereka ialah orang-orang yang telah sampai kepada Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan orang yang terbatas rezekinya, as-sa'iruna ilaihi, mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Jadi di sini ya dapat perbedaan orang yang telah sampai dan orang yang sedang berjalan. Jadi tarekah itu orang yang sedang berjalan. Ya. Kalau yang sampai itu berarti hakikah. Hakikah berarti sampai, tarekah jalan. Ya. Dan berjalan harus dengan syariah. Gitu ya. Nah, di sini disebutkan ya, as-sa'atu hiyal ghina. Keluasan tadi yaitu kekayaan. Ya. Jadi di sini orang yang kaya berarti banyak mendapat rezeki.
Ya, orang yang ditentukan terbatas, ya segitulah rezeki. Adapun orang yang miskin, sedikit rezekinya. Nah, kalau fakir lebih lagi daripada orang miskin. Ya. Rezeki ini ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Rezeki zahir dah faham dah. Ya, kesehatan, ya, rezeki untuk makan, rumah, kendaraan, anak. Ini semuanya rezeki zahir. Dah faham dah Bapak Ibu? Tak boleh bahas lagi ni. Tapi ingat, dalam pembahasan kita berikan ni, yang dimaksud rezeki apa? Batin. Yang kita maksudnya rezeki batin. Apa tu? Langsung anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, buah daripada istiqamah beribadah. Kalau kita baca tasawuf, ya rezeki di sini yang dimaksud rezeki batin, bukan zahir. Nah, siapa al-wasilun? Amal wasiluna ilaihi. Adapun orang-orang yang telah sampai kepada Allah, fali'annahum lima nafadzat arwahuhum min dhiqil aqwan. Yani mereka, orang yang sampai, orang yang sampai adalah mereka yang telah menembus kepada roh alam arwah, min dhiqil aqwan, daripada sempitnya alam ini. Jadi bagi orang yang telah sampai kepada Allah ini, alam ini sempit, walaupun mandang langit sempit masih. Ya, jadi kalau orang yang telah sampai itu lebih luas dari mandang langit lagi. Makanya orang-orang yang telah sampai ini dalam kenikmatan, ya, dalam nikmat bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak terikat lagi dengan alam ini, alam nyata ini. Jadi kalau belajar ilmu tasawuf ini, lebih lagi kita membayangkan bagaimana lagi pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu lebih sempurna lagi. Nah, ila fadha'i syuhudi wal ayan. Jadi roh-roh mereka telah menembus, ya, daripada alam nyata ini menuju kepada lapangan penyaksian dan kenyataan hakikat alam ghaib. Ini yang kita maksud rezeki dari ini, ya, terbukanya alam gaib bagi orang yang sampai anugerah Allah berdatangan. Mereka inilah yang dikatakan orang yang kaya. Kaya betul ni, ya, apa yang dia dapatkan ni tak bisa dibandingkan. Jadi semua alam ini tak ada apa-apa, kecil nilainya dibandingkan apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini agak jauh dah sebenarnya, kerana dia bicara tentang al-wasilun, orang yang telah sampai. Ya, orang telah sampai. Nah, lima urijat arwahuhum min alamil asbah ila alamil arwah. Nah, tatkala mereka mi'raj ruh mereka, dalam lagi Isra dan Mi'raj kita bahas. Isra Mi'raj ini memang cocok dibahas tasawuf lah, sesuai kajiannya. Nah, kalau Nabi Mi'raj dikaji ulama ruh dan jasad, kalau kita roh saja. Ya, ada juga orang berpendapat yang pertama, wallahu a'lam. Yang jelas untuk kita ini yang Mi'raj adalah roh. Jadi roh tak terikat dengan jasad ni, roh tak terikat dengan dinding ini. Makanya ikut kufur yang benar. Apa kufur yang benar? Kata Syekh Abdul Karim Al-Jaili, yaitu namanya latihan, mengurangi makan, mengurangi tidur,
perbanyak ibadah. Nah, ini namanya kufur yang benar. Nah, sehingga nanti dibilang rohmu lebih kuat dari jasad. Kalau sekarang ini mohon maaf, jasad kita lebih dominan dibandingkan roh. Apa sebab? Roh kita belum bisa pergi kemana-mana. Ayo, kita berada di rumah pengajian Al-Jawahir. Roh kita di mana? Di sini juga. Orang-orang yang telah sampai, roh dalam jasad dalam masjid, rohnya melanglang buana. Jasadnya di rumah, rohnya melanglang buana, tak terikat lagi dengan alam nyata ini. Wah, ini paham para wali itu begitu lah dia. Kalau dah sampai berarti wali Allah lah dia itu. Yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi roh mereka ini naik mi'raj dari alam tubuh tembus ke alam arwah. Atau boleh juga dikatakan au min alamil mulki ila alamil malakut. Dari alam nyata ini masuk ke alam malakut. Banyak orang yang ini. Ya, dari alam malakut. Alam malakut apa? Nah, alam malakut itu alam gaib setelah alam nyata ini. Kalau sudah masuk alam malakut, maka roh-roh mereka bisa melihat roh-roh yang lain, bahkan bisa melihat kedatangan para malaikat. Nah, ini udah biasa Bapak Ibu. Ini kita kaji saja ya, walaupun kita belum masuk alam ini. Ya. Nah, maka luaslah bagi mereka ya rezeki-rezeki ilmu berdatangan. Jadi kadang-kadang ada ilmu yang bisa dikaji dengan kita, ada ilmu yang tak bisa dengan kita langsung. Orang sudah masuk alam malakut, ilmu dah ngalir, cuma sesuai tahapnya. Kalau lebih tinggi lagi masuk alam jabarut, lebih mengalir lagi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang tak dipelajari dalam kitab, dapatnya langsung. Makanya orang belajar ilmu zikir bisa cerdas, tajam pemahamannya, ya. Bahkan tajam bisa melihat pembicaraan orang. Kehebatan orang berzikir, ya. Nah, kemudian katakan wa futihat laha makhazinul fuhum, dibukakan baginya perbendaharaan pemahaman, langsung datang paham. Itu yang Syekh Daud Al-Fatani bilang kepada Ahmad Khatib Sambas, sekarang kau sudah khatam belajar dengan aku. Ahmad Sambas masih mau belajar. Guru bilang tak cukup, kau cukup dengan aku 3 tahun. Orang lain memerlukan 30 tahun. Kenapa? Nah, dia sudah bersihkan diri, cepat pemahaman datang. Nah, itu langsung lihat. Wa anfaqu min sa'ati ghana'ihim ya jawahirul ilmi al-maknun. Maka mereka mengimpakkan, membelanjakan dari kekayaan yang dia dapat tadi. Makanya begitu dia ngomong, mutiara yang keluar. Ini tak pada habis Bapak Ibu. Kalau sudah dapat ilmu ini tak pada habis. Maka jangan heran ngomong sampai 2 jam pun tahan. Ya. Ya. Kata Ibnu Abdullah Sakandari, ya, waktu guru kami masuk ke masjid Amr bin As di Mesir, dia suruh orang kumpul salat. Ya, salat zuhur. Setelah salat zuhur, dia menyampaikan hikmah. Terus ngomong tanpa kitab, terus ngomong sampai masuk waktu asar, tak putus, ngomong aja dia. Dan juga mohon maaf, tidak ada satu pun yang beranjak. Yang sampainya itu enak, segar, tidak ngantuk. Kenapa? Yang ngomong tadi langsung dari Allah. Dia bicara dengan nur yang dibimbing dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, yang begini adalah nih, dia menginputkan ilmunya. Yang cerdas dapatlah, yang tak cerdas bingung tuh. Gitu juga kata Abu Hurairah dulu. Waktu kami duduk dengan Nabi, pernah Nabi bicara. Nabi ngomong dari salat subuh sampai zuhur. Zuhur berjamaah. Kemudian sambung lagi terus sampai asar. Asar berjamaah sambung lagi sampai maghrib. Habis maghrib baru makan. Dia bilang, apa kata Bukhari? Yang cerdas di antara kami, dia mengambil semua ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang cerdas dapatlah. Abu Hurairah itu cerdas. 4 tahun ikut Nabi. Dia masuk Islam tahun ke-6 Hijriah. 10 Hijriah Nabi meninggal. Berarti 4 tahun ya. Tapi hadis yang dihafal 5.000 lebih hadis Rasulullah. Dia bisa paham. Hebatnya. Kenapa? Hati Abu Hurairah bersih, menerima ilmu dari yang sangat bersih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ilmu itu bertempat di hati. Kenapa? Keluar dari hati yang bersih ya. Yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Tapi kalau yang keluar dari keegoan kita, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu perbedaannya. Maka jamaah sekalian jangan heran nanti duduk majlis taklim nengok ngantuk, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Boleh jadi karena ego yang keluar ngomong. Tapi orang-orang yang bersih hatinya, aduh enak dengar ngomong itu sekali ya. Saya kok menamai wakil-wakil yang senior itu 2 jam 3 jam dia ngomong duduk, yang kawan lain udah tidur semuanya. Tapi karena kita paham apa yang omongannya itu, lanjut kita dengar enak. Yang tak paham pasti ngantuk. Tapi yang ngerti, dapat ilmu yang banyak. Kenapa? Kita pakai buku. Beliau-beliau itu langsung dapat dari Allah. Nah, makanya apa yang disampaikan semuanya enak segar. Ya. Kemudian dari perbendaharaan yang tersimpan, mutiara-mutiara rahasia yang terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ilmu-ilmu yang mengalir. Ya, ilmu yang mengalir. Makanya saya melihat para mursyid itu ngomong sedikit tapi direnungkan sama muridnya. Ngomong sedikit ya, tak boleh banyak-banyak ke para mursyid itu. Beda dengan saya nih, banyak ngomong. Tapi kalau mursyid sedikit ngomong, langsung dapat makna dia. Contohnya, salah satu wakil talqin itu bertanya, saya ini bodoh, orang pasar, tak mengerti, basic saya ini bukan ulama. Bagaimana saya menjadi orang yang benar? Kata mursyid bilang, kalau lihat ada penyapu, ada, ambil sini. Sedikit ada ngomong. Kamu lihat penyapu, yang panjang ini, yang ujung para nabi, yang di bawahnya para wali Allah. Kamu tuh litik yang paling pendeknya. Tapi kamu ikut, diikat, masuk rombongan itu, kamu nanti seperti dia. Langsung paham. Mursyid begitu, apa yang dilihat itu langsung ditunjukkan sama muridnya sebagai pelajaran. Langsung semangat murid. Masya Allah. Bayangkan ini dekat sama Allah, bukan ulama, bukan ustaz, orang pasar yang dapat hidayah ingin betulkan diri. Tapi mursyid, Masya Allah, tidak ada halangan jalan menuju kepada Allah. Dulu saya belum kenal ilmu kewalian ini, saya pikir wali ini orang pilihan. Dah. Man jahana fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh jalan kami akan dapat, akan kami tunjuk jalan kami. Preman bisa dekat sama Allah. Masa kita bukan preman, tak bisa dekat. Nah, jadi tidak ada jalan tertutup untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak boleh itu jangan kepingin jadi wali, tak bakal jadi wali. Nah,
kepengen dekat saja dengan Allah, bersihkan diri. Itu ya tujuannya. Saya dulu masih ingat, ya, salah satu tauhid di Sukabumi itu, Pak Jejen bilang apa? Dua aja, syukur tobat, jangan minta yang lain. Cuma dua. Syukur bisa ibadah, syukur bisa makan, tobat ada salah. Tobat kalau ada salah. Hari-hari itu jadi. Kita tak sadar dua ini rupanya jalan juga mendekati kepada Allah. Jangan mimpi yang muluk-muluk. Itu saja. InsyaAllah sederhana sekali ucapannya. Ya. Nah, maka siapa yang paling dapat kekayaan ini tadi dari Allah Subhanahu Wa Taala, nah, maka mereka dihadapkan dengan pertolongan. Jadi kalau orang mendapat pertolongan Allah, cepat ilmu ini. Ya, bagaimana dapat pertolongan Allah? Buang keakuan kita. Ya. Jangan merasa kita yang ibadah, kita yang taat. Itu pahamkan inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong jemaah bersihkan memang hati. Maksudnya apa? Jangan mengaku beribadah. Rasakan itu inayah. Ya, sering saya ungkapkan ini waktu baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syariatnya iyyaka na'budu, kami menyembah Kau ya Allah. Tubuh kita betul, fisik kita menyembah Allah. Tapi hakikat tubuh kita ini digerakkan wa iyyaka nasta'in. Kami mohon pertolongan Kau ya Allah. Kalau bukan pertolongan Allah kita tidak bisa menyembah Allah. Nah, anugerah macam ini Bapak Ibu sekalian berangkat dari inayah Allah. Ya. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha rijalan man nazara ilaihi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai orang-orang yang apabila dilihat mendatangkan kebahagiaan, la yashqa ba'daha abadan, tak akan kecewa selama-lamanya setelah itu. Paham ini? Kalau kita bertemu dengan orang yang telah sampai kepada Allah, mandang dia saja kita bahagia, dan kita tidak akan kecewa setelah itu. Sekali mandang wajah wali Allah, apalagi dibimbing seorang wali Allah. Dulu orang yang saleh minta hujan, dia tawasul, ya Allah turunkan hujan ya Rabb, dengan apa yang ada dalam pikiranku ya Allah, turun hujan. Dengan apa yang ada pada mataku ya Allah, turun hujan. Orang bertanya, apa pada pikiranmu, apa pada matamu? Pikiran aku mengagumi Abu Yazid, dan mataku ini yang pernah memandang wajah Abu Yazid al-Bustami. Jadi dia berdoa seolah-olah doanya begini, ya Allah turunkan hujan ya Allah, dengan sebab mata ini pernah memandang Abu Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu, turun hujan. Bayangkan orang saleh itu bertawasul dengan dia saja bisa turun hujan. Nah, kita juga begitu. Boleh kita bawa nama mursyid kita. Kok timbul masalah-masalah yang sulit, ya Allah, dengan sebab materi pernah memandang wajah guruku ya Allah, jauhkan aku dari bahaya ini, insyaAllah. Oh boleh, tak masalah. Kemarin dah kita bahas kan Udhu Manakib. Sudah belum? Udhu Manakib kemarin. Guru tu orang dekat sama Allah, bertawasul boleh dengan beliau-beliau. Nah, jadi ada hamba-hamba Allah yang dia apabila dipandang wajahnya kita tak akan kecewa. Wa hum ahlus sirri wal hal. Mereka lah orang daripada ahli rahasia dan mempunyai keadaan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi orang seperti ini dapat rezeki dengannya. Duduk dengan dia dapat rezeki. Apa rezekinya? Iman tambah, keyakinan tambah. Saya salat sunnah setahun dapat pahala, tapi iman belum tentu melejit. Duduk dengan wali Allah sebentar ngomong langsung melejit iman. Apa bedanya? Nah, kerana kita dekat dengan orang yang mendapat nur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Wa amma sa'iruna ila Allah. Nah, adapun orang-orang yang sedang berjalan. Ini lain nih. Nah, ini kita lah nih. Udah berjalan belum? Nah, sedang berjalan kan? Nah, sedang berjalan. Adapun orang-orang yang sedang berjalan, wa li'annahum bil qawni fi dhikr al-aqwan. Mereka ini orang yang masih terikat dengan sempitnya alam, masih terpengaruh, masih macam-macam alam ini. Turun hujan, alhamdulillah, rezeki. Mana hujan ya? Lupa dengan yang menurunkan hujan. Ayo, suami dah tak bawa duit, aduh Pak, terima kasih. Ingat suami, tak ingat Allah yang beri rezeki. Gitu ya suami. Begitu dapat rezeki di kantor, terima kasih sama orang itu. Lupa dengan Allah yang mengirim. Ini masih terikat dengan alam batin. Dia tak tembus melihat Allah yang beri rezeki. Dia tak tembus melihat yang menurunkan hujan itu Allah. Itu bedanya tu. Ya, yang ini orang sedang berjalan. Ngaku lah ada masalah. Kita seperti itu. Ya. Nah, fil alim al-asbah masjununa fi sijil wahmi. Mereka berada masih di alam tubuh dan masih terpenjara, terikat dengan pemahaman-pemahaman, dan dia belum dibukakan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dikata ulama? Bisa kalau dia bersungguh-sungguh dalam perjalanan akan sampai seperti yang pertama tadi itu, dan dia pun akan masuk cukup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia kembali tak bersungguh-sungguh, dia merugi dan menyesal. Nah, sekarang tergantung jamaah. Istiqamahkan ibadah, istiqamahkan lebih zikir. Jangan tinggalkan lagi zikir itu sayang. Zikir ini alatnya yang dipakai untuk jalan ini. Ya. Nah, jadi peringatan, tanbih, ya, peringatan ya Pak. Jika kau menginginkan diluaskan Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang dirasakan dalam hati, maka putuskan kebiasaan daripada hawa nafsu dan juga lepaskan ilmu-ilmu yang ada dalam kitab. Yang mana nih? Ini kitab ini benda mati. Orang yang berfikir dapat ilmu langsung dari Allah, tak pakai kitab lagi. Nah, jadi lembar-lembarnya mau ditinggalkan. Saya masih pakai lembaran, masih saya aja. Tapi ingat, suatu saat kalau sampai kepada Allah, tinggal semua ini jamaah datang saya tak pakai kitab lagi. Tapi sekarang masih pakai kitab. Jangan dilebihkan dari itu, cukup kitab dulu. Ya. Ya maklum lah jamaah ini kadang nanti berlebihan pula. Ya. Makanya orang datang kepada mursyid mana lagi pakai kitab, tak pernah. Ikhwan tak pernah lihat mursyid buka kitab, tak pernah. Datang, apa masalah tu? Begini Syekh. Nah, ini dah. Datang yang kedua kamu, apa masalah tu? Nah, ini langsung jawaban, tak pakai kitab. Tadi subuh kita bahas tu. Apa kata Bu Yazid? Kalian mengambil ilmu dari lembaran-lembaran yang mati, kata dia. Sedangkan kami mengambil ilmu minal hayyil ladzi la yamut, dari zat yang maha hidup tak pernah mati. Langsung Pak ilmu. Nah, itu dinamakan ilmu apa? Laduni, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa lagi resepnya ini? Turun pakai. Waqtaqala ila Allah tufidu 'alaika al-mawahib min Allah. Maka benarkan kefakiranmu kepada Allah. Ya. Benarkan kefakiran kepada Allah akan melimpah anugerah Allah kepadamu. Artinya apa nih kefakiran? Makanya para sufi itu banyak disebut al-faqir. Biasa kan? Al-faqir. Siapa nih bawa namanya?
Kenapa disebut al-fakir? Al-fakir itu lambang orang yang merasa miskin di hadapan Allah, tak punya apa-apa di hadapan Allah. Contoh, saya punya rumah, dia tak merasa memiliki. Punya mobil, tak merasa memiliki, itu fakir tu Bapak Ibu. Apalagi punya anak, dia tak merasa memiliki. Jadi al-fakir begitu, apapun yang ada pada dirinya bukan punyaku, katanya. Aku fakir di hadapan. Sekarang jamaah juga begitu. Fakirkan, sempurnakan kefakiran, akan datang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengakulah dirimu lemah, Allah beri kekuatan. Mengakulah kau bodoh, Allah beri ilmu. Baru dapat sedekah dari Allah. Mana lebih bagus? Sedekah dari manusia dari Allah? Ya, kita cari sedekah. Jadi ayat ini untuk zakat, tapi bisa untuk ilmu ma'rifat. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu kata Allah bilang, sesungguhnya sedekah zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang miskin. Siapa merasa fakir kepada Allah, butuh Allah, dapat ilmu tadi. Al-wasirun melimpah tak terhingga, as-sairun sedikit saja, ada kadar ukurannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kesimpulannya apa nih? Buang keakuan diri, buang rasa memiliki, ilmu datang. Ilmu datang. Ya. Dan kita siap-siap ilmu ini. Kalau sudah fakir, miskin, sedekah datang dari Allah, bukan dari manusianya. Itu hebatnya mutasawuf nih Bapak Ibu. Ayat tentang zakat langsung makna tasawuf keluar. Sempurnakan kefakiranmu, sempurnakan kemiskinanmu, akan datang sedekah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sahil faqra wal faqa ladai, sempurnakan kefakiranmu dan kebutuhanmu kepada Allah. Syekh Ad-Dabbas rahimahullah taala berkata kepada muridnya Maimunah. Ya, muridnya namanya Maimunah. Lagi-lagi perempuan tu. Dia bilang apa? Hina ta'khud anhu al-fatahu, tatkala lama terbukanya hati kepada Allah. Ibadah udah banyak dah lama dah, tapi begini-begini je. Nah, si guru berkata, dia mengintip, ditemukan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah. Dibukanya, jawabannya kata si guru. Dia bilang apa? Itrah kitab, lemparkan kitabmu. Jangan lagi pakai kitab ini gitu. Ini tulisan. Nah, wahfir fil ardi nafsi, ya, kemudian galilah di dalam bumi nafsu dirimu sendiri. Yakhruju laka yanbu'un, kau akan nampakkan mutiara yang keluar dari dirimu sendiri. Artinya apa? Jangan lagi pakai ilmu, pakai kitab. Ini sekarang pakai kitabnya ya. Kemudian galilah ilmu dalam dirimu. Rupanya pada tubuh kita ini ada ilmu Allah yang belum terkuat. Tinggal kita menguatkan bagaimana? Bersihkan hati dengan zikrullah, la ilaha illallah. Akan keluar sumbernya nanti dari dirimu. Semasa itulah lagi kita tak butuh kitab. Wa illa, jika tidak, fadhhab anni, pergi kau dari aku, kata dia. Kalau kau tak begitu, tinggalkan aku. Percuma saja ngomong, kata dia. Wallahu a'lam. Ini para wali Allah begitulah dia. Nah, baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat ya seorang murid, kerana guru ini telah sampai kepada Allah, bukan ilmu saja yang diberinya, tapi roh murid pun dibawa menemui Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar As-Sakran di Hadramaut, apa kata beliau? Beliau mengungkapkannya,
Aku diberi Allah kemampuan. Orang Arab Badui pengembala kambing bisa aku bawa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang diharapkan orang berbiasa berkhidmah dengan wali Allah, begitu dia. Seperti Habib Saleh Tanggul bin Semit bin Saleh Al-Hamid, disebut Saleh Tanggul itu. Apa dulu dia? Dia bukan ulama, ya, tapi dia taat ibadah dan berkhidmah dengan gurunya. Habib Abu Bakar Segaf Gresik, tukang bawa tasnya. Begitu meninggal gurunya, dia melejit gantikan guru. Berkah apa tu? Khidmah dengan guru, khidmah dengan mursyid. Tanpa dia sadari, gurunya telah menyampaikan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya bagi orang tarekat ini guru itu mahal. Tapi ingat, guru yang al-wasiluna ilaih, yang telah sampai kepada Allah, bukan guru-guruan. Guru betul, mursyid dia. Ya. Ya, sekali itu jemaah sekalian, dalam yang saya pahami. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Telah engkau sampai orang-orang munafik itu mengatakan engkau telah gila. Berzikirlah engkau sampai orang-orang munafik itu mengatakan engkau telah berbuat riya, seperti itu, Ustaz. Ya. Tolong dijelaskan makna dari Dianggapnya, ya, orang kalau sudah zikir, dia tak bisa lupa lagi dengan Allah. Maka dia sibuk dengan Allah. Kalau orang sudah sibuk sama Allah, orang munafik akan mandang dia ini pasti gila. Dulu Habib Muhsin kan begitu. Habib Muhsin itu dia apalah itu. Siapa yang menyalakan tarekat, silakan datang kan. Itu paman saya yang ngomong, muridnya langsung. Paman saya muridnya Habib Muhsin itu. Dia apalah. Siapa yang menyalakan tarekat, silakan sini, kita dialog. Kan udah banyak orang ngomong, orang zikir itu orang gila gitu. Oh, marah Habib Muhsin itu. Dia jawab, memang kami gila katanya, tapi gila dengan Allah, bukan gila harta, bukan gila wanita, bukan gila perjabatan gitu. Oh, itu dia jawab, tegas dia jawab itu. Memang orang udah banyak berzikir, dia kurang hirau dengan sekelilingnya, sibuk berzikir daripada berbuat hal yang tak bermanfaat. Orang awam memandangnya, orang munafik memandangnya, itu dia. Oh, gila dia. Tapi itulah yang disenangi oleh Allah SWT. Ya. Nah, jadi belajar zikir, kalau sampai betah duduk berzikir, tapi hampir agak sulit. Saya lihat orang bisa betah zikir. Contohnya subuh ya, subuhnya Nabi yang beringat, salat subuh sampai terbit matahari kata Nabi, kau akan mendapatkan pahala seperti haji, umrah sempurna. Itu ya sulit orang lakukan. Makrifat itu lebih tinggi dari semuanya, lebih tinggi daripada haji dan umrah. Haji umrah tak ada apa-apanya dibanding makrifat. Kita cari haji umrah yang pahala zikir dari salat subuh sampai terbit matahari sudah susah. Bagi saya sekarang sudah sulit melihat orang gila berzikir, termasuk langkah sudah. Kecuali memang diberi inayah sama Allah, Allah beri pertolongan dia banyak berzikir. Ya. Saya baru tanya sama Ustaz kami, guru kami itu yang senior, kenapa Ustaz kita belum bisa merasakan zikir? Gulanya kurang betul. Gula yang kurang. Jadi zikir itu ibaratkan gula bagi dia. Kalau masih tawar, tambah. Masih tawar, tambah.
Memang kita lepaskan keakuan kita, tapi Allah beritakan zikran katsiran, zikir yang banyak. Kurang manis tambah, kurang manis tambah. Dia bilang gitu. Artinya perbanyak zikir, nanti lambat-lambat datang rasa manis berzikir itu. Itu dia. Karena dia udah pengalamannya, dia udah melalui itu semua. Yang kita ini kan tak pernah melaluinya, dia udah pakar kan. Nah, maka apa yang dialami dia itu disampaikan perlu kita pertimbangkan. Ya, perlu kita pertimbangkan. Salat dia banyak, saya tak mampu ikutin. Ngomong nih dari mulai jam 9, selesai acara Gede Tausiah jam 9 ngomong sampai jam 12. Saya pikir saya ini kan tak mampu lah mengikut beliau. Saya mau tidur, oke, mau tidur. Nah, orang tarekat itu istirahatnya salat. Salat kata dia. Aduh, saya bilang, saya ini mau tidur dan mau salat. Jam 12 dah. Dia ngomong tu. Dia jam 9, 10, 11, 3 jam dia ngomong. Udah kata dia, kau tak mampu, silakan dia salat. Kenapa dia mampu? Dia udah manis beribadah, karena buah zikir telah didapatkannya. Kita tak mampu. Apalagi kayak, makanya kata salah satu yang lain mengatakan, jangan kita merasa besar dengan ibadah. Kita masih belum apa-apanya dibandingkan orang-orang dahulu. Kamu rutin tahajud, ayo, tiap malam bangun tahajud jam 12 sampai menjelang subuh. Jangan berbangga, masih ada yang lebih hebat lagi. Abdul Qadir Jailani salat Isya dengan wudu, salat subuh dengan wudu Isya, salat subuh dengan wudu Isya, tak tidur sama sekali. Jadi badan kosong ini tak bisa lebih gitu, tak kurang terus. Mana pernah lagi lebih kurang. Tapi kalau Allah beri inayah pertolongan, banyak zikir daripada tidur. Mudah-mudahan Allah bantu kita insyaAllah. Ya, saya minta doa sama Allah, ya Allah bantulah kami untuk bisa banyak zikir kepada Engkau ya Allah. Kalau Allah sudah bantu ringan, tapi kalau Allah belum bantu berat. Nah, maka rasakan ibadah ini bukan milik kita, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu deh. Dan kita akui kitanya lemah, ya Allah, Kau maha kuatkan kami ibadah. Kami ini bodoh, ya Allah, Kau maha mengetahui, beri kami pemahaman. Aku kosir. Ya, kami ini, ya Allah, buta, beri penglihatan yang baik. Kami ini tuli, ya Allah, beri pendengaran yang baik. Nah, jadi semuanya itu jalan untuk bisa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu jamaah kita yang senior tukang becak, bawa becak, malam tak tidur duduk. Ya, dan selesai urusan ini jam 12 dia bangun. Ya, maaf, dia bawa becak malam, pulang ke rumah jam 11, kemudian balik ke rumah istirahat sebentar, mandi, malam jam 12 dia siap-siap salat. Kemudian salat, sudah sedang salat, ngantuk, tidur duduk dia. 15 menit bangun, zikir. Tidur duduk 15 menit. Besok pagi bawa becak lagi. Dah ngantuk. Nah, itu buah zikir dia dapatkan. Nanti pada akhirnya, tidak bisa dipaksakan ini, tidur masih sedikit, ibadahnya banyak. Ya, ibadahnya pasti banyak keberadaban ini. Dan makanya tahap awal kita zikir berjamaah, insyaAllah berjamaah terus kita zikir. Nah, ya, mudah-mudahan berjamaah itu kuat pengaruhnya. Ya, kuat pengaruhnya. Jangan kita melemah, mau kita lawan, kita pikir, itu nafsu nih tak mau dia berzikir. Tapi panggil dengan iman, dia pukul dia, la ilaha illallah. Naik iman sikit-sikit, kuat jadi ibadah. Istiqamah dan ibadah. Istiqamah itu ibaratkan air menetes ke batu, terus lambat-lambat berlubang.
batu itu. Hati ini keras kayak batu, sama juga pukul dikit, pelopang dia, tembus nanti dia. Tembus dia. Antara kita dengan Allah ini sebenarnya tak ada antara, cuma hijabnya hati kita saja. Ya, ya sekali itu sudah dapat dipahami. InsyaAllah kita sambung lagi nanti. Ini sudah agak jauh sama pembahasan ya, tapi tak apa-apa, cukup didengar sampai kita ngamalkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.